Kiai Haji Ahmad Siddiq, ulama organisatoris pencetus Hitoh 1926. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah nama agung yang dicatat tebal-tebal dalam sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Bukan sekadar karena kemasyhuran nama diri dan keluarganya, tapi karena peran sentralnya dalam ikhtiar membangun Nahdlatul Ulama menjadi organisasi keislaman paling besar dan paling penting dalam hal mengasah dan mengasuh umat. Ahmad Muhammad Hasan Siddiq, begitu nama kecil Kiai Ahmad Siddiq. Beliau lahir di Talangsari, Jember, Jawa Timur pada 10 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Januari 1926 Masehi. Ini berarti beliau lahir tepat 7 hari sebelum Jamiah Nahdlatul Ulama lahir. Kiai Ahmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Haji Muhammad Siddiq dan Ibu Nyai Maryam, lahir dari klan Bani Siddiq yang masyhur dan melahirkan banyak tokoh ulama besar di seantero Jawa. Kiai Ahmad Siddiq muda mendapatkan pengasuhan spiritual awal langsung dari kedua orang tuanya, sembari menimba ilmu di Sekolah Rakyat Islam di Jember. Tahun 1940, ketika usianya menginjak 14 tahun, Kiai Ahmad Siddiq muda berangkat menuju Jombang untuk menimba ilmu langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng. Sedari muda, Kiai Ahmad Siddiq adalah bintang cemerlang. Ia dikenal sebagai santri yang alim, penuh karisma sekaligus tawadhu. Kiai Ahmad Siddiq muda dikenal sebagai santri yang sanggup memegang ilmu tuwo. Hal ini membuatnya disegani tidak hanya oleh teman-teman sesama santri, tapi juga para ustadz di pesantren. Pergaulan di pesantren Tebu Ireng menempa Kiai Ahmad Siddiq muda menjadi pribadi linuwih. Teman-teman sepergaulannya adalah santri-santri pilihan yang kelak menjadi tokoh-tokoh penting di Jamiah Nahdlatul Ulama. Di antara teman seangkatan Kiai Ahmad Siddiq di Tebu Ireng adalah Kiai Haji Munasir Alim, Kiai Haji Sulam Samsun, serta Kiai Haji Muhyiddin Muzadi. Selain menimba ilmu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Siddiq muda juga nyantri secara khusus kepada Kiai Haji Wahid Hashim, putra sulung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Ahmad Siddiq adalah kader utama Kiai Wahid Hashim, putra sulung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari Kiai Wahid Hashim, Kiai Ahmad Siddiq belajar banyak hal, mulai dari sekadar belajar mengetik hingga mengembangkan watak, hidup berorganisasi, serta integritas seorang santri. Selepas nyantri di Tebu Ireng, Kiai Ahmad Siddiq mulai turun mendekat kepada santri. Dakwah dan pengajaran agama diawali di pesantren As-Sidqiyah Talangsari milik orang tuanya. Selain berdakwah, Kiai Ahmad Siddiq juga aktif berorganisasi. Tahun 1945, ketika Nahdlatul Ulama masih berada di dalam masyumi, Kiai Ahmad Siddiq menjadi koordinator Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII, sebuah ormas pemuda yang berafiliasi dengan masyumi. Tahun 1955, saat Nahdlatul Ulama sudah keluar dari masyumi, Kiai Ahmad Siddiq menjadi anggota DPR RI dari Partai NU. Posisi ini kembali beliau jalani tahun 1971. Setelah dirasa cukup, tahun 1977,
Kiai Ahmad Siddiq memutuskan kembali ke pesantren, menerima amanat orang tuanya untuk memimpin pesantren dan mengasuh para santri. Di antara kesibukan mengurus pondok, Kiai Ahmad Siddiq tetap menjalankan aktivitas organisasinya di Nahdlatul Ulama, bahkan menjadi pemimpin tertinggi di Jamiah para ulama tersebut. Perihal pemimpin organisasi ulama ini, ada sebuah fragmen kisah yang menarik. Pada satu waktu, Kiai Ahmad Siddiq silaturahmi mengunjungi Kiai Mas'ud di Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kiai yang masyhur dengan sebutan Mbah Ud itu dikenal sebagai salah seorang kiai khos di kalangan Nahdliyin. Sebelum Kiai Ahmad Siddiq datang, rupanya Mbah Ud sedang dawuh di hadapan para tamunya. Ia mengatakan bahwa tidak lama lagi akan ada tamu datang. Mbah Ud meminta kepada para tamunya agar menunjukkan sikap ta'zim kepada tamu yang bakal datang itu. Sebab kata Mbah Ud, dia adalah calon pemimpin ulama-ulama di Indonesia. Kelak apa yang diungkapkan Mbah Ud itu menjadi kenyataan. Tahun 1984, Kiai Ahmad Siddiq terpilih menjadi Rais Am PBNU dalam Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Kiai Ahmad Siddiq menggantikan posisi Kiai Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta dan bergandengan tangan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidiyah. Selama menjadi Nakhoda Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad melahirkan gagasan-gagasan penting untuk kemajuan Jamiah. Satu di antaranya adalah gagasan Hittoh Nahdliyah yang disampaikan dalam Muktamar ke-27 Situbondo. Landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU ini sudah digagas dan didiskusikan bersama sahabatnya Kiai Haji Muhyiddin Muzadi sejak tahun 1978. Sekarang kita kenal sebagai konsep Hittoh NU 1926. Gagasan tak kalah cemerlang tersemai dari Kiai Ahmad Siddiq berkaitan dengan hubungan Islam dan Pancasila. Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai azas tunggal di Indonesia muncul setelah Kiai Ahmad Siddiq menyampaikan gagasan tentang fiqrah Nahdliyah dan menganggap Indonesia sebagai negara yang sudah final. Kiai Ahmad Siddiq pula lah yang mengenalkan gagasan konsep 3 ukhuwah Nahdlatul Ulama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Persaudaraan umat Islam, persaudaraan sesama warga bangsa, dan persaudaraan antar umat manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tanggal 26 Januari adalah hari duka. 8 hari menjelang harlah ke-65 Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Siddiq kembali kepada sang pemilik hidup. Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Nahdlatul Ulama kehilangan tokoh utama yang teguh pada prinsip, dan umat kehilangan tempat bersandar dan panutan menuju jalan kebaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul.